Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaidu wal dzabaihu. Penjelasan tentang berburu dan penyembelihan. Berburu dan penyembelihan. Ya wal muradu bayanu ma yahilu akluhu minal hayawani. Penjelasan tentang binatang-binatang apa yang halal dikonsumsi, wala yahilu, dan demikian juga binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Ma'idah ya. Al-Ma'idah itu artinya hidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Ma'idah, hidangan. Di dalam Al-Quran urutan ke-5 setelah surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, tepatilah oleh kalian bil uqudi, dengan uqud. Uqud itu artinya perjanjian, akad-akad. Jadi yang disuruh menepati janji-janji, akad-akad ini adalah orang-orang yang beriman. Artinya tanda-tanda orang yang beriman itu adalah menepati akad perjanjian. Aqoda di dalam bahasa Arab itu artinya mengikat, sehingga ada aqidah, ikatan. Ada aqdun nikah, ikatan nikah. Jadi setiap gerakan yang menggunakan kata-kata akad itu artinya ada ikatan, ada perjanjian. Perjanjian yang kita miliki ini ada 3 jenis. Yang pertama perjanjian kita kepada Allah, kemudian akad kita kepada orang lain, akad kita kepada diri kita sendiri. Perjanjian kita kepada Allah kita lakukan di luar pengetahuan kita, karena waktu itu kita masih ada di dalam kandungan. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kita dulu sudah mengakui, ya Allah, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan Allah. Jadi kalau sekarang di dunia itu kita beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, puasa kepada Allah ya, itu semuanya dalam rangkaian melaksanakan uqud, melaksanakan janji. Apalagi perjanjian kepada sesama manusia. Semua yang kita lakukan dengan orang lain itu kan berdasar akad, berdasar ikatan-ikatan.
Termasuk jenengan sekarang ini duduk setia di Masjid Polda Bali sambil menikmati ala kadarnya. Monggo yang sudah dapat kopi, yang sudah dapat teh ya. Kenapa ada kopi, ada teh? Karena panitia sudah ada janji, sudah didoktrin atau sudah ada janji oleh takmir. Pokoknya kalau pagi hari Sabtu petugas bikin kopi ini ya, yang nyeret kabel dari sana ini, itu sudah ada janji semua. Sebenarnya jenengan sekarang ini mau berdiri langsung bubar juga bisa sebenarnya, tapi kan ada janji, ada ikatan moral. Saya setiap hari Sabtu keempat juga ada janji, insya Allah hadir ke sini. Semuanya itu berdasarkan janji. Ini jenengan yang mengajak istri keluar dari masjid nanti kan tidak langsung lari, pasti nunggu ya. Yang naik motor sudah di atas motor nunggu sambil tolong mana isi saya nggak datang gitu ya. Itu semuanya disuruh menepati. Ya. Aufu bil uqud, tepatilah janji-janji yang pernah kalian lakukan. Termasuk akad nikah yang dulu kita pernah sampaikan, hanya dengan mengatakan saya terima nikahnya Maimunah binti Safarudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai ya. Hanya seperti itu kalimatnya. Tapi ini ekornya panjang, sampai kita punya anak, punya menantu, punya cucu, itu efek dari saya terima nikahnya gitu ya. Aufu ya, tepatilah al-uqud, nah, perjanjian-perjanjian itu. Setelah Allah memerintahkan kepada kita supaya menepati janji-janji, ikatan-ikatan, karena itu adalah tanda orang beriman, nyatanya Allah menyerunya itu kepada ya ayyuhalladzina amanu. Uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat dihalalkan lakum bagi kamu sekalian bahimatul an'am, binatang ternak. Bahimah itu saya membawa terjemahan ini tafsir Al-Maraghi ya. Bahimah itu sesuatu yang tidak bisa bicara. Binatang-binatang semuanya itu disebut dengan bahimah. Karena omongannya binatang itu tidak bisa tidak bisa dipahami. Tapi kemudian biasanya yang dimaksud dengan bahimah itu adalah binatang-binatang yang selain binatang buas ya. Semua binatang selain binatang buas itu dikategorikan sebagai bahimah. Kalau al-an'am, al-an'am itu binatang ternak yang memakan. Kalau binatang ternak itu makan rumput ya. Yang kalau dalam keadaan santai itu ngunyah-ngunyah itu dikeluarkan ngunyah-ngunyah. Bahasa Inggrisnya itu nggayemi gitu ya. Memamah biak ya. Karena dari rumput yang penting masuk ke perut dulu. Nanti kalau sudah di rumah agak santai sambil nonton TV baru kletik gitu ya. Ternak. Sapi, lembu, unta, kambing ya. Binatang yang makan rumput itu namanya ternak, al-an'am. Itu semuanya dihalalkan. Semua binatang itu dihalalkan. Uhilat lakum bahimatul an'am, dihalalkan kepada kamu semua binatang ternak, semua binatang. Setelah Allah memberitahu semuanya dihalalkan,
illa mayutla alaikum, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu sekalian. Yang akan dibacakan itu nanti ada penjelasannya dalam masih surat yang sama, surat Al-Maidah pada ayat 3 ya. Pada ayat 3 di sana ada penjelasan apa saja yang diharamkan. Hurimat alaikum ya, dihalalkan kepada kamu sekalian, ada 10 jenis ya. Itu yang dihalalkan 10 jenis itu. Mulai dari al-maitah ya, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas ya. Yang disembelih untuk berhala. Hanya 10 ini. Illa mayutla, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu sekalian pada ayat berikutnya. Ghaira muhillis soidi wa antum hurum, selain kamu kalau dalam tidak boleh, selain menghalalkan muhillis soidi, menghalalkan berburu, wa antum hurum, sedangkan kamu dalam keadaan sedang ihram. Walaupun binatang-binatang itu halal, tapi kalau kamu sedang dalam keadaan ihram, apakah ihram untuk haji maupun ihram untuk umroh, maka saat itu kalian tidak diperbolehkan berburu ya, membunuh binatang. Nah ini hanya nanti penjelasannya ada dalam manasik haji ya. Ghairu muhillis soidi wa antum hurum, selain kamu itu menghalalkan berburu, wa antum hurum, sedangkan kamu dalam keadaan sedang ihram. Innallaha yahkumu ma yurid, Allah menghukumi sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Allah ini menjatuhkan hukum, menjelaskan hukum-hukum kepada manusia, itu tujuannya juga untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada hukum yang memberatkan manusia. Semua larangan-larangan itu demi menjaga martabat manusia. Kenapa untuk punya anak harus nikah ya, diperintahkan nikah, itu juga untuk menjaga martabat manusia. Kulu wasrobu wala tusrifu, kamu boleh makan, boleh minum, tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Karena kalau melampaui batas itu menurunkan martabat kemanusiaan, berakibat sakit. Supaya tidak ada pikiran dalam kita ini jadi orang Islam kok adanya hanya larangan tok, enggak. Bukan adanya hanya larangan tok, adanya itu boleh semua gitu ya, kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang itu lebih sedikit daripada yang boleh gitu. Tapi memang dasarnya sudah males, sudah benci itu, pikirannya enggak bener, maka menerima itu jadi orang Islam repot ya, kok banyak larangannya. Yang terkesan banyak larangannya, padahal sesungguhnya banyak pembolehannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airallah, jangan kamu itu menghalalkan syiar-syiar Allah ya. Sa'airullah itu artinya hal-hal yang Allah hendak menjadikan sebagai tanda-tanda petunjuk ya.
Syiar itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Kamu tidak boleh semaunya berbuat terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. La tuhillu sa'airallah. Jangan kamu menghalalkan berbuat sekehendakmu terhadap syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu adalah apa saja yang ketika dilihat dilakukan itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Itu namanya syiar Allah. Dan tidak boleh kita berbuat semaunya terhadap syiar-syiar Allah itu. Syiar Allah itu antara lain misalnya ada Sofa, ada Marwah, ada Arafah, ada Ka'bah, ya. Itu yang di tanah suci, ya. Ya di Indonesia ini juga ada syiar-syiar Allah itu. Benda-benda yang ketika benda itu ada menunjukkan adanya petunjuk dan kebesaran Allah, ya. Misalnya di serambi masjid ada beduk, ya. Beduk ini syiar, ya. Karena beduk itu pertanda dibunyikan untuk memberitahu bahwa waktu sholat telah tiba, ya. Jangan kemudian merusak beduk, ya. Merusak beduk, merusak mimbar, ya. Ini syiar, ya. Syiar. Penyelenggaraan sholat Idul Adha di lapangan, ya. Ketika orang banyak datang, itu tanda-tanda kebesaran Allah itu muncul, ya. Yang bukan syiar itu misalnya ada warung remang-remang, ya. Kemudian di sana botolnya ditata berserakan. Ini bukan syiar ini, karena kalau buka botol minum kemudian sempoyongan, ya. Itu bukan syiar, ya. Jadi syiar Allah itu adalah keberadaan benda yang menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan di situ ada petunjuk, ya. Nah kita tidak boleh semaunya. La tuhillu sa'irallahi wala syahrul harama. Demikian juga pada bulan haram. Pada bulan haram itu kita tidak dihalalkan berbuat semaunya. Bukan bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama satu lagi bulan Rajab, ya. Rajab, ya. Walal hadiyah, juga tidak boleh kamu itu menghalalkan berbuat semaunya terhadap al-hadiyu, ya. Al-hadiyu itu adalah binatang yang dibawa ke Ka'bah untuk dipersembahkan, disembelih. Itu namanya al-hadiyu, ya. Binatang ternak wujudnya onta, kambing atau lembu, ya, yang dibawa ke Ka'bah dimaksudkan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, disembelih di sana. Namanya al-hadiyu. Tidak boleh merampas al-hadiyu, binatang-binatang yang akan dibagikan ini, sehingga tidak sampai kepada tujuan. Menyembelihnya itu harus di tanah haram. Adapun distribusinya, ya, distribusinya ini bisa ke luar negeri, ya.
Konon dulu Pak Soeharto pernah ditawari Indonesia untuk menerima kiriman dam kambing-kambing yang disembelih oleh jamaah haji, terus di packing, dikirim. Tapi Indonesia waktu itu menolak ya, tidak menerima. Pembagian distribusinya itu boleh kemana? Itu namanya al-hadiyu. Walal qolaida, demikian juga tidak boleh semaunya merusak binatang yang al-qolaid. Kiladun itu artinya kalung ya, kalung. Kola itu jamak dari kiladah, kalung yang diberikan di leher binatang yang akan disembelih. Itu jadi binatang yang ada kalungnya itu namanya qolaid ya, binatang yang ada kalungnya. Biasanya kalungnya diberi nama siapa yang punya kambing itu, atau sekedar untuk menandai. Saya mau menyembelih binatang karena sapinya itu banyak, saya ikat lehernya, tak kasih sandal jepit misalnya itu ya. Walaupun sandal jepit itu tidak boleh dirusak gitu ya. Karena sandal jepit bekas ya, itu menjadi tanda untuk menandai binatang yang akan disembelih. Lah kalau merusak sandal jepit yang di pinggir jalan itu nggak apa-apa ya. Sandal jepit di pinggir jalan mau dipotong, mau dibakar boleh. Tapi begitu sandal jepit itu melekat di leher binatang, nah ini menjadi barang yang berharga. Apalagi merusak binatangnya. Merusak kalungnya saja, al-qolaid, itu tidak dibenarkan. Wala aminal baital haram, juga tidak boleh semaunya menghalalkan amina, orang-orang yang berjalan al baital haram menuju baitul haram ya. Orang-orang yang berkunjung ke Mekah, ke Ka'bah, itu tidak boleh dihalang-halangi. Bahkan di penjelasan di sana juga tidak boleh menghalangi orang yang akan tawaf maupun sholat di Masjidil Haram. Mau sholat apa saja, fi ayyi waktin saat, di waktu apa saja yang ia kehendaki, itu tidak boleh dilarang, khusus di Baitul Haram, di masjid di Makkah. Sehingga secara ekstrim itu setelah sholat subuh di Masjidil Haram itu kalau mau sholat sunat diperbolehkan gitu ya. Tidak ada larangan. Khusus di Masjidil Haram, jam berapapun mau tawaf tidak boleh dilarang. Jam berapapun mau sholat tidak boleh dilarang. Dia termasuk aminal baital haram, orang-orang yang berjalan menuju Baitul Haram. Tentu larangan ini menjadi berubah berdasarkan kaidah fikih al hukmu yaduru mal illah. Hukum itu tergantung kondisinya. Nyatanya pemerintah Arab Saudi kan pernah melarang orang melakukan tawaf. Beberapa tahun yang lalu kan kita lihat di siaran langsung itu sama sekali nggak ada orang tawaf ya, terkait dengan yang kita harus pakai masker ini ya. Tidak bisa kemudian kita melarang pemerintah Arab Saudi ketika mau melarang, jangan dilarang. Oh, nggak boleh begitu, karena apa? Semuanya itu yaduru mal'ilah, bergantung kepada kondisinya. Karena orang-orang kalau dipaksakan waktu itu tawaf berjubel, ya virus akan kemana-mana, bisa makan korban lebih banyak.
Jenengan mau tidak percaya ada COVID, nyatanya yang mati banyak dan yang dikubur tuh bener-bener mayit itu ya, bukan kok apa mayit-mayitan, bukan ya, bener-bener mayit, memang bener-bener ada, kok mau nggak percaya itu. Sehingga pemerintah Arab Saudi memutuskan melarang orang melakukan tawaf karena situasi ya. Betapa hukum itu sedemikian lentur ya, karena situasi maka boleh dilarang. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan mir rabbihim waridwana. Yang orang-orang itu datang ke Mekah, ke Masjidil Haram itu yabtaghuna fadla, mereka ingin mendapatkan keutamaan mir rabbihim dari Tuhan mereka, waridwana dan keridhoannya. Bahkan tidak boleh melarang ini, termasuk waktu itu adalah orang-orang musyrik yang mengelilingi Ka'bah. Jadi yang punya kebiasaan mengelilingi Ka'bah tawaf itu bukan hanya orang Islam. Sebelum ada syariat Islam, Ka'bah itu sudah biasa dikelilingi oleh orang-orang itu, termasuk orang-orang musyrik ya. Orang-orang jahiliyah itu juga mengelilingi Ka'bah ya. Syariat Rasulullah itu menyempurnakan tradisi tawaf yang waktu itu kalau tawaf mereka dengan cara telanjang. Rasulullah datang membawa syariat, khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara kamu manasik. Apa? Ketika tawaf memakai 2 helai kain saja. Jadi yang mengelilingi Ka'bah itu tidak hanya orang-orang yang beriman, tempo dulu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah juga punya kebiasaan mengelilingi Ka'bah. Bahkan mereka juga mondar-mandir dari Safa ke Marwah. Nah, kepada orang-orang musyrik yang sedang mengelilingi Ka'bah itu juga tidak boleh kamu itu semaunya, melarang. Wa idza halaltum fastadu, wa idza halaltum, dan apabila kalian telah tahallulnya orang haji itu ditandai dengan mencukur rambut ya. Setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Tahallul itu ngudari yang terlarang. Dalam sholat juga ada tahallulnya. Sholat itu kan dimulai dari ihram kemudian tahallul. Haji juga begitu, dimulai dari ihram kemudian tahallul. Ihramnya orang haji itu memakai kain ihram, labbaika Allahumma hajjan. Tahallulnya adalah mencukur rambut. Nah, kalau sholat itu ihramnya adalah takbirnya itu, takbir yang pertama. Takbir yang pertama Allahu Akbar, ini disebut dengan takbir ihram. Lalu namanya takbiratul ihram. Takbir ihram itu apa? Takbir larangan, takbir untuk melarang. Begitu sudah Allahu Akbar, berlakulah larangan bagi orang yang sholat itu. Apa larangannya? Tidak boleh bicara, tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Itu karena sudah ihramnya dalam sholat takbir. Bicara artinya mengeluarkan suara yang mengandung makna, itu bicara. Sehingga orang yang sholat kalau sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, kok dia batuk, maka sholatnya tidak batal. Dia gelegeen, sholat kok gelegeen, tidak batal. Tapi kalau setelah enak tenan, nah kata-kata enak tenan ini yang membatalkan sholat ya.
Tapi kalau glegeennya itu tidak membatalkan. Bahkan dehem gitu, itu tidak membatalkan sholat. Walaupun dia sudah takbiratul ihram. Kenapa dehem tidak membatalkan sholat? Karena dehem ini tidak dianggap bicara. Dia bukan termasuk kategori bicara. Apa tandanya kalau dehem itu tidak termasuk bicara? Karena suara dehem itu nggak bisa ditulis. Jangan bisa nulis, saya tak dehem. Kalau saya bilang enak tenan, nah enak tenan kan bisa ditulis, enak enak tenan bisa ditulis. Tapi kalau gitu nulisnya gimana? Hurufnya ada, ya hurufnya nggak ada untuk nulis suara dehem itu. Glegeen juga nggak bisa ditulis, itu gimana nulisnya? Nggak punya kita hurufnya itu nggak punya. Makan minum artinya apa? Memasukkan barang yang tidak berasal dari rongga mulut melalui tenggorokan, itu makan minum. Kalau menelan air ludah itu tidak mengapa, ya, karena itu bersumber dari rongga mulut kita. Tapi kalau terawih sudah likur-likur terakhir terus sering ngantuk, akhirnya sambil terawih ngemut kopiko misalnya, ya taruh di sebelah kanan simbol dolinamin gitu ya. Itu kadang-kadang air liurnya ditelen tapi ada cairan dari kopiko, nah itu sholatnya menjadi batal ya. Atau permen apa itu ya. Nanti kalau sudah innaka hamidum majid maka tahalul. Tahalulnya sholat itu ya salam ke kanan itu assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sudah tahalul gitu. Maka setelah itu bebas, mau ngomong, mau nyanyi, mau makan boleh ya. Nah orang haji juga demikian. Wa idza halaltum fastodu. Kalau kamu sudah tahalul, sudah selesai fastodu, maka bolehlah kalian itu berburu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Wala yajrimannakum, dan janganlah menjahati kamu sana'anu qaumin, kebencian kaum an saddukum, karena mereka mencegah kamu anil masjidil harami, untuk masuk ke Masjidil Haram, antak tadu, untuk kamu berlaku berlebihan, melampaui batas dengan menganiaya. Ini luar biasa Islam ini. Allah melarang kita manusia untuk berbuat aniaya, melampaui batas, menyakiti kepada orang-orang yang pernah melarang kamu untuk masuk ke Masjidil Haram. Karena dulu Nabi itu pernah mau melaksanakan haji sampai di Hudaybiyah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Lalu ada negosiasi, yang kemudian negosiasi itu dikenal dengan sebutan perjanjian Hudaybiyah ya. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu kesimpulannya Nabi mundur teratur, waktu itu tidak jadi melaksanakan haji. Nah, Allah melarang umat Rasulullah untuk menganiaya orang-orang yang dulu pernah melarang mau haji gitu. Jadi kebencian yang sudah memuncak itu, gedinge pol, itu tidak boleh kemudian dilampiaskan. Kebencian yang sudah memuncak ya.
Mungkin jenengan punya musuh ya, ada orang yang pernah menyakiti kita, atau sampai sekarang itu kalau kita lihat orang itu masih gueting sekali, gueting pol, mentoro mateni ya, rasanya gitu ya, mentoro mateni gitu ya, karena saking kita itu geting pol ya, geting pol itu sudah memuncak. Ini Al-Quran melarang untuk membuat aniaya kepada orang sekalipun orang itu kita geting pol karena dia pernah melarang kita atau melukai kita itu. Jadi tidak dibenarkan kita itu menyimpan dendam ya. Sekalipun orang itu pernah luar biasa menyakiti kita, kita supaya tetap membuka pintu maaf. Sedemikian tingginya Al-Quran mengajarkan kita itu untuk bisa berbuat baik kepada mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun itu artinya tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Ada dua istilah yang kita harus menerjemahkan secara proporsional. Yang pertama istilah fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Yang kedua ta'awun. Kapan kita harus melakukan fastabiqul khairat? Kapan kita harus melakukan ta'awun? Mungkin jenengan belum semua sepakat dengan apa yang mau saya katakan ya. Istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu berlaku untuk antar umat beragama ya. Untuk antar umat beragama, orang Hindu dengan orang Islam dengan orang Katolik ya. Itu di situ fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun orang Islam dengan orang Islam itu semangatnya bukan fastabiqul khairat, tetapi ta'awun, saling menolong, saling menguatkan, bukan berlomba-lomba. Selama ini karena ya ini kita mencoba untuk membangun ulang pemahaman kita ya. Kenapa orang Islam tidak bisa memiliki wakil di Denpasar di Bali ini, wakil di DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota? Karena semangatnya semangat berlomba-lomba. P3 mencari suara di Denpasar Timur, PKB juga di Denpasar Timur, PKS juga demikian, PAN juga demikian. 4 partai ngubek-ubek suara di Denpasar Timur ya. Padahal suaranya hanya sedikit. Apa akibatnya? Semuanya nggak dapet. Alhamdulillah kabeh radadi gitu ya. Gitu ya. Ya. Kenapa kabeh radadi? Ya karena berlomba-lomba tadi ya. Coba kalau diganti suasana bukan berlomba-lomba, tetapi saling menguatkan. Kalau sudah saling menguatkan, Denpasar Timur suaranya hanya sedikit, ya sudah yang maju satu saja gitu. Satu saja nih maju, disupport oleh semuanya. Mesti dadi sudah wong 27.000 orang Denpasar Timur itu ya. 27.000 itu kalau hanya satu orang dengan suara 4.000 mesti dadi. Kenapa nggak pernah dadi? Ya tadi itu berlomba-lomba mencari suara. Tapi kalau ta'awun, saling menguatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan itu saya menemukan
Jenengan nanti juga boleh membaca misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kalimat fastabiqul khairat itu disebut ketika Allah selesai menjelaskan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki kamu akan dijadikan umatan wahidah, umat yang satu, satu agama, satu keimanan. Kalau Allah menghendaki. Allah berkuasa untuk membuat wong sak donya itu Islam kabeh, sujud kabeh kecil bagi Allah ya. Apalagi membuat begitu wong gawe matahari yang sampai sekarang nggak pernah habis baterainya itu ya. Panas terus, kita jemur baju kan gratis. Ada ditarik rekening apa jemur baju? Nggak ada. Apalagi hanya membuat orang sak donya Islam kabeh. Allah sangat mampu. Tapi Allah nggak menghendaki yang seperti itu, nggak menghendaki. Sampai di dalam surat Yunus ayat 99 itu di sana Allah mengatakan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa-maksa orang supaya beriman kepada Allah? Ngapain maksa-maksa itu? Wong Gusti Allah aja tidak menghendaki semuanya beriman gitu ya. Kok kita maksa-maksa itu? Jadi masalah keimanan itu jangan dipaksa-paksa. Rasulullah aja juga kalau mau dibilang gagal membimbing tauhid Pak Leknya sendiri, Abu Thalib. Nggak bisa dia. Apalagi kita itu. Nah, jadi kalau Allah menghendaki walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki kamu akan dijadikan umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi sengaja kalian dibuat aneka ragam, ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang gagah, ada yang gerimih gitu ya. Itu liyabluwakum untuk menguji apa yang diberikan kepada kamu sekalian. Maka fastabiqul khairat itu. Wahai orang-orang antar umat beragama yang beda-beda agamanya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Yang orang Kristen tampakkan kebaikannya dalam bersosial, yang orang Hindu tampakkan kebaikannya dalam bersosial, yang orang Islam juga demikian. Nah, kalau masing-masing agama berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tentram dunia ini. Tapi orang Islam dengan orang Islam itu ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling menguatkan. Karena orang Islam itu kan dikatakan kal bunyan, seperti bangunan, atau kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Bangunan ini kan nggak berlomba-lomba ini, tapi saling menguatkan. Walaupun saya dulu nggak menyaksikan, tapi saya yakin bahwa tiang ini di dalamnya ada apa jenenge besi ya. Besi itu metenteng di sana itu ya. Kalau besi tok ya nggak bisa, harus dikuatkan dengan semen. Semen aja kalau nggak ada air nggak bisa. Air ini berjasa dalam pembangunan masjid ini, tapi sekarang mana ada airnya nampak? Sudah nggak ada. Jadi air ini berjasa sekalipun tidak nampak. Antara semen, pasir, besi, blindrat, apa blindrat? Bener blindrat ya. Kawat yang untuk nale ini kan blindrat namanya ya. Itu tidak berlomba-lomba. Lah kalau berlomba-lomba metu kabeh kawate iki ya. Keluar semua meriwat-meriwat gak karuan. Semua ingin menonjolkan diri. Ini yang enak kan yang jadi chat ini loh, datang belakangan tapi kelihatan terus ini ya. Iya. Enak. Chat itu datang belakang, masa chat datang paling awal? Enggak, belakangan, tapi Masjid Taqwa yang mana? Itu loh yang chatnya merah kan gitu ya. Wah, enak mencet itu nampang di sana ya. Dia nggak tahu. Nah, itu namanya saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi antara fastabiqul khairat dengan ta'awun ini tidak sama. Kepada sesama orang beragama, Islam dengan Islam itu supaya ta'awun. Kemarin saya khutbah di sini sebenarnya juga arahnya begitu, tapi tidak mungkin dalam khutbah membicarakan seperti itu, supaya masing-masing kita sekarang mulai
ada kesadaran kolektif lah. Mari kita pikirin bareng-bareng tahun 2024 itu supaya kita ini bisa ikut memberikan warna kebaikan di Denpasar ini. Dengan cara bagaimana? Ayo saling menguatkan gitu. Saling menguatkan. Denpasar Barat itu 58.000 orang Islam itu. Sak Denpasar itu setidaknya 1,52.000. Itu suara apa orang Islam itu banyak. Tapi karena tidak ta'awun, tapi tadi apa tadi? Berlomba-lomba kebaikan, saling mencari, ya sing ada apa gitu ya. Ya sing ada apa. Baik Bapak Saudara sekalian, ini yang kami baca pada pagi ini sebagai awal penjelasan tentang as-shaidu wal dzabaih. Nanti yang berikutnya insya Allah semoga panjang umur kita menguatkan kembali pemahaman tentang 10 binatang yang tidak boleh dimakan tadi ya. Yang tadi sudah saya baca sekilas. Terima kasih, kita sudahi sampai di sini dari Masjid At-Taqwa Polda Bali Denpasar Timur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.